Garuda di dadaku. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topik kuning menarik hati. Nah, hari ini Mbah Giso nanti mau tetap ya seperti biasa saham-saham yang akan mantul. Nah, Mbah mungkin jangan cuma ini ya meng-share angka-angkanya aja. Misalkan kan ada ilmunya Mbah, ada nanti ilmu secara umum Mbah kupas. Tanda-tandanya itu seperti apa nanti yang akan suatu saham itu akan mengalami kenaikan. Nah, yang bukan sulit sih sebenarnya, yang ini apa namanya, yang kepekaan ini loh ya teman-teman ya, bagaimana melatih kepekaan terhadap pasar dalam mengambil posisi jual atau beli. Pamer bajunya Mbah baru, murah, gambarnya Garuda. Garuda di dadaku. Itu ya Garuda. Nah, ini ya teman-teman, apa namanya, kita ingin teman-teman itu mengajak teman-teman itu untuk melatih kepekaan atau gampangnya ngomong itu kalau handphone itu touch screen. Itu bahasanya anak-anak kampung itu touch screen gitu. Nah, kepekaan itu kalau tidak dilatih di dalam pasar nggak peka-peka, jadi kayak kulit badak gitu loh. Jadi kalau sudah kayak kulit badak ya susah teman-teman, jadi susah. Jadi orang ini nggak peka-peka bahwa dirinya itu harus melakukan apa. Kepekaan itu sebenarnya bisa diciptakan. Nah, teman-teman ini karena yang dibutuhkan kan uang ya. Kalau yang dibutuhkan uang, akunnya yang memang untuk menumbuhkan uang secara dasar itu silakan disendirikan. Dan ada akun sendiri yang untuk melatih kepekaan, misalnya terhadap satu saham. Tapi yang untuk mencari uang akun lain. Nah, kepekaan atau apa namanya itu tadi, kepekaan terhadap orang lain itu atau terhadap pasar itu bisa tercipta ketika kita telah mengalami siklus psikologis. Nah, siklus psikologis itu gini, ada siang, ada malam, ada petang, ada pagi, sore, kayak gitu ya. Kalau itu ada, artinya teman-teman kalau ingin menjadi bintang, jangan takut pada kegelapan malam, karena tak ada bintang yang bersinar di siang hari. Nah, kuncinya ngerti ya kata-kata Mbak maksudnya. Kalau ingin jadi bintang, jangan takut gelapnya malam. Artinya apa Mbak? Rasa bulet-bulet, yang bulet nggak apa-apa, pikiranmu kan yang ngomong bulet-bulet itu terlalu banyak floating loss. Artinya yang diharapkan itu selalu nggak ada keinginan. Biasanya yang Mbak pusing Mbak aku nih ngomong bulet kesana kemari. Nah, ngomong bulet kesana kemari saya pusing ya. Kalau yang pusing mendengarkan omongannya orang tua seperti Mbak itu, kalau pusing itu biasanya kalau jomblo nggak laku-laku gitu, terus trading saham nggak untung-untung, merah aja karena mengikuti yang namanya FOMO, fear of missing out gitu. Kalau nggak punya barang, pingin punya cepet-cepet. Ketika temannya sudah punya, di bawah, ketika sudah di puncak, di pucuk, baru sadar ingin punya seperti teman-temannya, lalu ingin cepat memiliki, takut naik lagi. Nah, begitu telah beli ternyata itu turun. Ya, oke. Nah, kepekaan itu memang harus dilatih, yaitu berlatih pada satu saham secara berulang-ulang. Nah, ketika berlatih satu saham secara berulang-ulang, nanti akan timbul, kalau aku beli di sini loh, nanti bisa floating loss. Kalau di sini lagi masih
bisa floating loss gitu loh. Kalau beli di sini bisa mantul. Nah, itu akhirnya kita itu ngepunya regulation self, artinya kita pada diri kita dalam trading itu mempunyai aturan diri tentang ketaatan tadi ya. Akhirnya taat dengan pengalaman itu, mentaati aturan itu. Nah, aturan-aturan itu kemudian orang itu menulisnya dalam sebuah sinyal. Nah, sinyal apa sih Mbah sinyal? Nah, sinyal itu ya tanda-tanda. Jadi kalau kayak itu naik, kalau itu turun. Nah, tanda-tanda yang Mbak bahas kali ini langsung apa Mbak? Nggak bulat-bulat, nggak terlalu teman-teman, nggak terlalu banyak baca buku. Mbak akan ambil triknya secara sederhananya. Kenapa? Nanti kalau teman-teman baca-baca misalkan terlalu banyak, malah pusing, dalam satu buku belum tentu bisa menyimpulkan. Bahkan yang nulis pun belum tentu menemukan titik poinnya. Jadi kalau ingin masuk di seperti apa, ingin keluar kayak apa. Nah, kali ini yang Mbak mau ungkapkan adalah bagaimana kunci dari MACD. Nah kan, MACD cuma 4 huruf dan nggak bisa dibaca karena singkatan moving, average, convergent, divergent. Nah, pagi ini Mbak ingin mengupas sedikit tentang indikator MACD atau moving average convergent divergent. Nah, kegunaannya apa sih indikator technical MACD ini? Yang pertama, untuk mengidentifikasi harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui pembalikan arah tren dan mendeteksi momentum. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi bahwa harga saham di sekian ini jenuh beli dan jenuh jual. Yang keempat, MACD ini bisa untuk memprediksi harga saham dalam jangka panjang. Tapi kalau jangka pendeknya, kadang-kadang Mbak lihat juga MACD oscillator. Nah, ini lebih tajir untuk mendeteksi pergerakan saham dalam jangka pendek. Kalau kita lihat saham Unilever ini, ketika Mbak transaksi Unilever, mendapatkan banyak pertentangan dari trader yang kawakan pun. Kenapa? Karena waktu Mbak itu membeli Unilever di 4.200, itu belum menunjukkan bahwa indikator MACD ini ada pembalikan. Tapi Mbak sudah mencium bahwa MACD yang pada terjadi pada Unilever ini yang akan terjadi adalah MACD bullish divergent. Artinya apa Mbak? Artinya ketika indikator MACD ini telah menunjukkan pembalikan arah, tapi fakta harga sahamnya masih menunjukkan penurunan atau trend down. Nah, inilah yang dinamakan MACD bullish divergent. Yang bullish itu adalah indikatornya, kemudian yang terjadi penyimpangan divergentnya terhadap harga sahamnya. Nah, ketika ini muncul, Mbak tahu itu artinya ini untuk pandangan jangka panjang. Jangka panjangnya masih downtrend. Tapi indikator untuk pembalikan sesaat itu ada, karena terjadilah anomali atau penyimpangan dari indikator MACD ini, maka dinamakan MACD bullish divergent. Nah, lalu Mbak mengeksekusinya. Bagaimana Mbak berani mengeksekusi ketika ini muncul? Adalah dengan melihat balok-baloknya. Ketika balok ini panjang, ini artinya penurunan itu sudah jauh atau terlalu
dalam, artinya ketika terlalu dalam dalam kekuatan suatu harga, tentu akan terjadi pembalikan. Nah, pembalikan itu ketika panjang itu harga Mbah belilah di 4220, begitu keesokan harinya lagi ketika baloknya lebih pendek yang terjadi itu Mbah lah harga di 4220. Itu adalah trik dalam membaca MACD bullish divergen. Nah, untuk trik lebih gokil lagi itu ada di Trik Cuan Academy. Nah, lalu kita mulai hari ini Mbah mulai ngomong dikit tentang beberapa saham blue chip, misalkan tiga saja. Kalau Unilever itu mulai ada pembalikan. Nah, pembalikan targetnya Mbah itu sebenarnya 4020. Yang beli waktu itu di 4.220 itu sudah dijual untung 4%-an. Nah, kemudian Mbah nunggu itu sinyal 4.020 nggak nyampe. Kalau untuk Unilever dicermati saja ya. Jadi untuk saham blue chip yang kalau Unilever itu tipenya namanya grow investing itu kurang menarik kali-kali ini karena semua didominasi oleh saham-saham digital. Tapi kalau menanyakan yang mau mantul apa? Kalau yang mau mantul ya Unilever, ya ada namanya HMSP, kemudian ada namanya apa ya, HMSP, Unilever, BBRI kayak gitu ya. Itu mulai untuk dicermati. Jadi tiga saham blue chip itu untuk dicermati. Itu tadi menggunakan MACD untuk yang MACD bearish divergen kayak itu. Kalau di atas itu tetap ndangak ini indikatornya MACD turun itu namanya mau akan bearish, itu namanya bearish divergen. Cara menjualnya. Nanti selanjutnya nanti ada yang hidden bearish divergen, ada yang namanya reguler bearish divergen, itu beda. Yang penting itu tadi secara globalnya memahami tanda-tanda itu. Lalu untuk saham-saham yang akan naik lagi apa Mbak? Misalkan kalau teman-teman ingin trading BNBA itu caranya bagaimana, itu yang teman-teman yang modalnya 100 juta ke bawah nggak apa-apa trading yang kayak itu, kayak BNBA karena lotnya kecil. Kalau yang modalnya di atas 2M nggak bisa, ini nanti rusak. Kalau misalkan BNBA ini kan namanya sekarang menjadi Bank C. Kalau melihat BNBA ini cara belinya bagaimana Mbah? BNBA ini teman-teman silakan tempel untuk yang pengen scalping BNBA ya. Oke ya, caranya bagaimana Mbah? Cara belinya adalah, sebentar tak hitungi ya. Cara belinya BNBA nyata dulu teman-teman ya. BNBA kemarin ditutup 16.10. 16.10. Kalau ARB adalah 15.00. 1.500 itu ARB. Kalau 1.500 ARB di situ ada sebenarnya. Kalau teman-teman ingin swing itu ada titik pantul itu kuat di 1430. Karena ARB-nya hanya 1500, jadi porsinya teman-teman kalau trading misalkan pengen trading 10 lot untuk scalping nggak bisa digunakan semuanya, paling banyak hanya 5 lot. Jadi nanti kalau pengen trading itu ya itu ada resiko di 1430, dicatat aja. Tapi kalau ingin scalping bolehlah misalkan antri di ARB, tapi ruangnya sempit ya, sempit. Tapi kalau ingin ruang lebar mungkin besok
kalau ingin ruang lebar. Tapi kali ini ruangnya sempit, tapi bank ini setidaknya punya nanti motor penggerak dari dia, dari dalam manajemennya dia, karena ada si grup itu sekarang namanya bukan BNBA tapi C ya. Nah ini jadi Bang C. Nah ini jadi akhirnya jadi nanti yang dicermati adalah kalau hari ini ARB, kemudian misalkan kalau ingin beli di atas ARB itu 1520 ya, 1520 1500, di atasnya lagi adalah 1565. Ini maksudnya apa Mbah? Ini yang untuk scalping ya. Nanti kalau yang untuk scalping itu cara belinya 1565, 15 piro meng? Tak catat tali. ARB nya 1500, 1565, oke, mulai spekulasi belinya di situ 1565. Kalau dia nurunin 1540 dan 1540. Nanti kalau teman-teman itu dapat, itu jualnya ya sama, jualnya di 1690 atau pendek, enggak pendek. Angka jual bagusnya 1690, tapi kalau pendek dia cuma 1630. Nah, kemungkinan terkuatnya misalkan dia mau tarik hampir arah ya 1820. Bisa sih 1820 kalau tarik ganas untuk itu. Kemudian saham-saham yang blue chip tadi kan, yang blue chip kan sudah, yang blue chip adalah apa Mbak? Tadi yang blue chip ada potensi mantul. Nah ini yang anak-anak yang muda nggak cocok ini, yang blue chip. Anak muda ini nggak cocok HMST Mbak, cuma untuk sedikit, cuma waktu itu 1 hari keluar. Ini jadi ada tanda naik lagi itu ya HMSP ya, HMSP. Tapi yang muda-muda nggak cocok, ini lemot, jadi lemot ya, oke. Tapi yang untuk agak merasa berumur dan memang tujuannya untuk trading menengah swing itu ya boleh dibeli HMSP. Nah, jadi kalau cara belinya HMSP ya 975 ke bawah itu beli. Yang 3 hari lalu itu Mbak belinya 4 hari lalu Mbak 955, 960, 965 itu sudah jual. Mbak sudah jual, nginep semalam tok sudah laku di 975 80 kayak itu ya lakunya. Kalau ini teman-teman pengen beli untuk swing, oke lah untuk swing, misalnya targetnya sampai, kalau untuk swing pendek targetnya di 1000 rata ya, oke. Swing pendek targetnya di 1090 ya. Pendek berapa hari ya? Pendek itu harinya itu belum tentu. Aku nargetkan misalkan 4 hari, ternyata 2 hari tercapai, lalu muncul sinyal sell ya silakan jual. Kalau yang itu kan lumayan ya, dapat 10%-an kalau jual di 1090-an itu yang untuk swing pendek. Kalau sehari ya juga bisa, tergantung bandarnya. Oke ya. Kalau untuk Sampurna, jadi Sampurna bukan untuk anak-anak muda, tapi kecuali waktunya didekat bisa. Itu untuk orang-orang yang agak berumur. Kemudian Unilever mulai ada penguatan. Ini juga untuk sahamnya grow investing. Kalau ngomong trader itu ada memang tipe trader, tipe investor. Kalau investor murni itu ya ongkang-ongkang beli, dibiarkan dapat dividen, nggak ada cash in cash out, lalu dapat dividen. Itu benar-benar yang namanya investor. Kalau trader tipe investor itu masih ada, tapi jualnya itu benar-benar jangka yang swing ke atas atau hampir metem, yang menunggu laporan keuangan 3 bulan sekali. Itu ngembang nggak telaten, bisa jantungan, stroke kalau Mbak lakukan itu. Nah, tapi memang untuk saham-saham tertentu yang dipakai itu. Nah, kalau untuk ini Unilever ini
bolehlah di 4030 sampai 4170 itu beli misalkan hari ini kayak itu ya. Lalu jualnya di mana Mbah? Ya sama, jualnya tetap jual pertama di kalau jual pertama Unilever ini tetap di 4230. Tapi kalau teman-teman ingin swing pendek, bisalah jual di 4440. Jadi kalau swing pendek seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai ada potensi bandar masuk, kalau ada bandar masuk ya bisa ditarik misalnya sampai 5025 teman-teman jual. Kayak ini ya, oke ya. Itu untuk Unilever. Karena pertanyaannya kapan Mbah saham blue chip, Mbah ngomongnya HMSP, Unilever sama BBRI. BBRI ada potensi naik BBRI. Nah, potensi naik BBRI ini misalkan beli kapan Mbah? Ya ini 3.900 ini sampai 3.900 sampai bawahnya 3830. Jadi kalau BBRI pengen beli ya jajar aja 3.900 sampai bawah 380. Kapan menjualnya Mbah? Kalau teman-teman ingin menjual ini apa nih? Ingin menjual cepat ya. Kalau ingin menjual cepat scalping ya cuma untungnya Rp50. Jadi untungnya tipis ini kalau ingin scalping. Jualnya antara 3940 sampai 3970 yang scalping. Jualnya di situ ya. Jadi agak dikit. 3940 sampai 970 yang scalping, lalu belinya di 3900 sampai 3830 kalau ingin jadi untuk angka kadi validasi itu. Kalau ada bandarnya nih Pak, kalau ada bandarnya nggak ngomong, itu bisa lihatnya nanti di blog Zoom. Ya itu kalau ada bandarnya, nariknya sampai 4030, 4030 sampai 4070, oke ya. Itu kalau ada bandarnya. Kalau ada bandarnya berarti 4030 sampai 4070. Tapi bandarnya keluarnya 4050, itu ngecor. Misalnya kan sampai ada bandar ditarik, dak 4030, bandar langsung ngecor, tereng di 4050. Ya, bandar ngecornya di situ. Tapi kalau teman-teman misalkan ada bandarnya ingin jual di 4060 misalnya, nggak nutut. Ya nggak nutut karena itu hak wewenang bandar mah, truk langsung ini. Seperti baca kemarin kan Mbah sudah ngomong ya kemarin ya baca ya. Oke. Lalu baca bagaimana Mbah hari ini? Oke, baca hari ini adalah ini teman-teman. Baca hari ini kalau ingin trading silakan yang pertama antri beli di ARB. Nah, itu nanti atasnya nanti. Jadi misalkan teman-teman ini punya uang 10 lot, maka caranya adalah antrinya 5 lot itu di ARB ya, baca ya. Kemudian yang 5 lot kita tradingkan, caranya adalah ini untuk yang scalping loh ya. Untuk scalping adalah kalau untuk yang ingin invest bebas loss 4 tahun. Loss baca loss 4 tahun kayak Mbak. Meskipun Mbak 4 tahun 5 tahun tapi tetap jual belinya tetap, tapi tiap hari akhirnya tetap nyimpen ya. Sabar bro, baca caranya tadi itu ya. Yang pertama kalau ingin antri di ARB, kemudian ARB nya berapa Mbak? 465 ya, 465. Oke ya, ARB nya 465. Lalu cara memainkan, lah kok memainkan toh? Enggak cara mentradingkan. Cara mentradingkan baca antri ARB 465. Kemudian cara jual belinya adalah gini. Kalau teman-teman dapat
di harga mungkin 490, karena ada 490, kemudian 465. Misalkan nanti kalau ini bandar kan 465 nih, kalau bandarnya ini nanti angka yang harus dicermati adalah 486 ya. Ingat ya baca, kalau angka yang dicermati itu 486 tek, cuma satu lot atau enggak nyampe 12 ke misalkan 486 itu enggak sampai 12 ke kan ARB nya 465. Kalau 486 enggak 12 ke 12 jadi kanan, maka angka 488 itu harus harga ya, paham ya, itu baca. Lalu kalau bablas, dia akan pertarungan akan terjadi di 478, itu angka baca. Jadi kan 486 478 ARB. Nah, jadi untuk harga berapa mbak? Kalau harganya 3 lot, kalau ingin 10 lot, jadi cepret langsung. Misalnya 486 enggak dapat, berarti langsung harga 490 atau 488, itu harus agak jegrek. Kalau ternyata over, nanti dia cenderung ke 478, maka teman-teman harus agak di 480. Oke, lalu cara menjualnya mbak, setelah dapat terjadi pertempuran, maka cara menjualnya adalah angka-angka yang harus dicermati. Di atas itu ini agak rame nih di 520 ya, 520, 515, 525 itu nanti rame. Di situ terjadi pertentangan pikiran. Bila mantul ke atas lah ya, bila mantul ke atas, jadi angka untuk eksekusi si jual ada ringnya adalah di 520. Ringnya itu 520, tapi untuk terjadinya paling sering, tapi tidak sering ketika nanti sideways, itu bisa balik lagi ke 515, 530 begitu sampai tingginya 525. Tingginya 525. Itu untuk baca. Kalau bandarnya ingin narik mbak, lah kalau ingin narik, bandarnya misalkan narik, ditarik jret ya 540 lewat, ya balik lagi. Bandarnya kalau ingin narik lagi, kata kuncinya 540 ya. 540 itu oke. Kalau ingin narik, ya kalau ditarik ya sampai 570 ya. 570 lagi kalau ditarik ya. Itu kalau ditarik tangan bandar sampai 570. Kalau enggak tadi 465 itu saja. Lalu mbak, kemudian bagaimana dengan BABP ini mau buka ini? Kalau BEP mbak sudah usia ya, sudah teman-teman sudah kasih tahu sebelum naik pokoknya. Nggak mau dengerin ya udah. Oh, BABP cenderung flat ya. Kalau cenderung flat kayak gini, teman-teman kalau ingin beli BABP nanti jangan terlalu berani. Kalau kayak gini, tak kurangannya dulu ya. Aku tahu angkanya udah. Oke. Kalau kayak gini BABP kalau 468 dikurangi ARB kan 436. Oke. Kalau 436 ARB nya BABP ini dia tradingnya untuk scalping atau DP akan di area ini. Jadi 436 itu ARB. Jadi gini teman-teman, angka nanti yang harus dicermati atau divalidasi ketika ingin membeli BABP adalah kan ARB nya tadi kan 436 ya. Kemudian nanti lihat ya angka di ini 456 454 itu terjadi kalau diturunkan, terjadi perseteruan yang hebat di situ ya. Di situ meskipun kali ini agak flat ya, agak flat. Jadi
perseteruannya rame antara 454 456. Nah itu jadi kalau teman-teman kalau tadi ARB-nya 436, lalu kalau dia dasar nakal nanti angka tadi kan yang diperhatikan 454 atau 456, ada lagi angka ini angka 448. Di 448 misalkan dituruni teman-teman termati, kalau mantul langsung HK. Kalau naik, nah itu tadi angkanya kan sudah Mbak sebutkan kan, 436, 448, kemudian 454 atau 456 di situ rame. Kalau dituruni, kalau naik, jika naik ke atas angka yang harus divalidasi ini ramenya di 480. Jadi nanti akan rame di atas, yang harus divalidasi adalah 480, 478 itu rame teman-teman. 480, 478 rame. Tapi kalau di atasnya silahkan nanti boleh mulai cicil jual untuk yang scalping 490-an ya. 490 kayak itu ya, 490. Dia tinggi-tingginya di 500 atau tingginya 500. Jadi angka-angka yang divalidasi atasnya adalah tadi kan ya 480 atau 78. 530 atas paling, misalkan dia ingin nafsu nih bandar, atasnya ya 530. Kemudian kalau jual di atasnya angka rame adalah 478, ini rame nih. Kemudian 478, 490. Kalau dia ingin meletup ke atas ya 530. Itu angka BABB. Nah ini mulai hampir trading, pertanyaannya apa ya? Itu tadi Mbah yang itu yang favorit. Kalau ingin copet real ada aja di ARB. Kalau enggak terbiasa copet, kalau Mbah kemarin banyak kali realnya ya. Oke, kalau teman-teman enggak terbiasa scalping jangan dipaksakan ya. Antri di titik-titik swing. Antri titik-titik swing itu maksudnya kalau swing atas itu ya di resisten gitu loh ya. Swing meskipun bawah tak gini kan itu namanya juga swing. Titik swing bawah support namanya untuk swing ke bawahnya di situ. Oke ya, aku mau lihat ini pertanyaannya, masih ada waktu 4 menit. Oke, pertanyaannya swing bawah support namanya untuk swing ke bawahnya di situ. Oke ya, aku mau Beb kan sudah ini Kirani sudah Beb, kita sudah profit taking 910 sampai 925. Ketika kemarin kan memang targetnya kita itu nggak mungkin dia 3 hari diarahkan. Titik arah adalah titik tujuan utama saya, dan itu sudah ditulis 4 hari sebelum kejadian, itu sudah ditulis, yaitu di angka tulisannya Mbak 905, kemudian 969 atau 99, dan memang arahnya kan sebenarnya 925. Teman-teman sudah banyak yang profit taking. Nah, kalau BPKB ini enak teman-teman yang biasanya belajar telika awal-awal, ini namanya nutup gap itu ya, ini ditaruh di antara gap ditaruh di antara gap. Kalau seperti ini gimana sih Mbak? Kalau saya nggak trading, BPKB nggak trading, dibikin flat kayak gini. Oke, tak lihat sama. Oke ya, kalau ini maunya 535, dia 535 dikurangi 7%, 500. Belum berani aku, karena dia ini deal ini karena aturan OJK dia harus block sell dan belum kelar nih, belum menemukan pembeli. Naiknya itu karena strategi dari emiten, jadi naiknya strategi kalau supaya dia mempunyai nilai jual yang tinggi. Artinya ketika block sell itu terjadi, yaitu untuk fee makelarnya itu 10%, untuk diskon kepada pembelinya itu minimal 20% sampai 40%. Jadi kalau misalkan harganya itu 500,
500 ya tak? Itu untuk fee dikurangi 10% 450. Ya. Kemudian diskonnya bisa 20 sampai 10. Nah, ini enggak nanti belum bisa untuk dijadikan fast rate. Nah, untuk selanjutnya Kakak bisa simak seperti biasa nanti di Facebook, IG, Mbah tulis. Saya rasa cukup sekian. Bila ini dianggap sampah, jangan didengarkan ya. Tapi kalau untuk mendengarkan orang tua ngomong itu ya memang harus sabar untuk mencari intinya. Intinya tadi ada di MACD, kalau orang-orang senang teknikal di dan caranya membaca atau profit taking, yaitu tadi uptrend sudah sampai benar-benar resisten. Tahunya dari resisten dari mana? Tarik ke kiri, ada gunung di situ. Nah, di situ kita indikatornya MACD-nya mulai turun, mulai ada penyimpangan atau anunya Pak Mali, anu mali goyang-goyang, anomalinya kayak gitu beranomali, maka disitulah saatnya profit taking. Nah, nanti titik-titik angkanya itu di saham-saham Bang, nanti kita tunjukkan saat-saat suatu saham ini mulai jenuh untuk membeli dan mengeksekusi untuk jual karena pasar sudah tidak bisa menyerap lagi, bandar market lagi memang ingin membuang. Itu tanda-tandanya seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.